Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tarot Official. Di sini sebelumnya saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya bisa lebih sering dan fokus ya untuk reading zodiak berikutnya. Hari ini yang saya akan readingkan adalah zodiak Aquarius dengan tema energi yang datang untuk Aquarius di bulan November. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang, bisa jadi cocok ataupun sebaliknya. Maka jika terjadi sebaliknya, saya harap teman-teman tidak memaksakan energi teman-teman. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan rencana kita kepada sang pemilik hidup. Kita akan mulai saja. Saya akan mulai mengocok kartunya dan teman-teman boleh fokus terhadap kartu agar energi teman-teman bisa dapat saya rasakan. Kita akan mengecek zodiak Aquarius ya untuk energi yang akan diterima di bulan November ini. Kartunya akan saya pilih secara acak. Zodiak Aquarius. Kita akan lihat kartu pertama untuk zodiak Aquarius di bulan November ini. Kartu pertama merupakan seseorang yang berpikiran positif, memiliki kekuatan dalam berpikir realistis, berpikir logis. Bahkan di sini ada jiwa kepemimpinan daripada Aquarius ya. Mungkin memang kamu sedikit keras ya, sedikit keras terhadap dirimu. Bahkan untuk memutuskan segala sesuatu, kamu termasuk orang yang bijak, orang yang tidak neko-neko. Di sini akan ada suatu keputusan yang tegas ya. Kalau memang kamu bilangnya A, akan A. Kalau akan kamu sampaikan B, akan tersampaikan B ya. Kamu ini orang yang realistis, berpikir logis, ada jiwa kepemimpinan di dalam diri Aquarius ini. Untuk yang kedua ya, kamu pribadi yang tenang, mampu memutuskan segala sesuatu dengan bijak. Akan ada hal yang membuatmu tetap fokus ya, tetap fokus untuk melihat ke depannya akan seperti apa hidupmu. Kamu orang yang fokus, kamu tenang, walaupun akan ada kerikil-kerikil kecil ya. Akan ada gelombang-gelombang yang akan mendekati hidupmu, tapi di sini kamu tidak mudah goyah untuk jiwa Aquarius. Kamu orang yang rajin Aquarius ya, kamu akan rajin, tekun dalam bekerja, sabar, penuh keikhlasan untuk meraih mimpi-mimpimu. Kamu tetap harus seperti ini Aquarius karena kedepannya akan ada kehidupan yang baik ketika kita rajin, ikhlas menjalani segala sesuatunya, kita tekun, maka hasil yang baik pula kita akan dapatkan untuk Aquarius. Kemudian di sini nampak ada kebahagiaan, akan ada kesuksesan bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan kerja,
bersama dengan orang yang kamu sayangi. Untuk Aquarius, di mana hasil dari kerja kerasmu sudah mulai berbuah, hasil dari setiap tetesan keringatmu, dari ketekunanmu sudah mulai dirasakan. Jadi kamu harus tetap hati-hati untuk bekerja. Jangan terlalu memikirkan ke depannya seperti apa, karena ketika kamu ikhlas melakukannya, maka nasib yang baik akan memihakmu. Untuk Aquarius, tetap jaga keharmonisan di dalam rumah tangga, karena akan ada kebahagiaan, akan ada penyambutan yang hangat dari pasanganmu, bahkan dari orang-orang terdekat di sekitarmu. Di sini nampak juga ya, kamu akan memulai pekerjaanmu ya, memulai aktivitasmu yang baru, memulai kegiatan, bahkan memikirkan seperti apa saya akan melakukan hal yang menghasilkan ya pundi-pundi rupiah untukmu sendiri. Bahkan kamu akan berusaha juga seperti apa kerja yang baik supaya hasilnya berbuah baik. Kamu akan mulai memikirkan dan fokus dalam pekerjaan supaya hasilnya perlahan-lahan bisa kamu rasakan. Untuk jiwa Aquarius, di sini nampak ada kemandirian, ada ide yang positif ya. Kamu membawa ide-ide yang baik untuk di sekelilingmu, untuk orang-orang di sekelilingmu. Akan ada ide yang baik, kamu orang yang mandiri. Walaupun di sini terlihat nampak bahwa akan ada angin ya. Angin ini tidak akan membuatmu gentar, tidak akan membuatmu bergeser sedikit pun dari posisimu, karena ibaratnya pondasimu kuat ya. Pondasimu kuat, tujuanmu jelas, pandanganmu tetap terarah ya. Di sini nampak bahwa kamu tetap menjadi pribadi yang mandiri ya, mandiri. Di balik itu semua, kamu harus tetap waspada, berhati-hati. Hasil dari keringatmu tadi itu sudah terlihat, akan nampak ya, dari keuletanmu bekerja, dari keikhlasanmu ya nampak. Maka di sini diingatkan bahwa kamu harus berhati-hati menjaga apa yang sudah kamu raih, apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu capai ya. Tetap berhati-hati memegang impianmu, karena ibaratnya ya, kita sebagai manusia kita hanya bisa berencana, tetapi yang menentukan itu ya sang pemilik hidup. Jadi kamu harus tetap berhati-hati ya, baik itu di dalam tempat kamu bekerja, di lingkungan keluargamu ya, harus berhati-hati. Usahakan apa yang sudah kamu kerjakan tetap kamu genggam, jangan mudah kamu lepaskan dari pandanganmu. Di sini nampak akan ada perayaan ya, akan nampak ada perayaan yang kamu rayakan ya, bisa jadi bersama rekan-rekan kerja, bisa jadi juga bersama keluarga. Akan ada penyambutan yang hangat, akan ada keceriaan, kebahagiaan ya. Kartu Aquarius ini semua kartu yang baik ya untuk di bulan November ini. Maka di sini ketika ada perayaan ya, jangan terlalu berlebihan dalam merayakannya. Bisa jadi di balik kesenanganmu ini ya, akan terjadi sesuatu yang tidak baik, atau sesuatu yang ibaratnya ketika kita rayakan secara berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan ya tidak baik juga untuk diri kita. Jadi Aquarius memang akan ada perayaan di sini, tetapi ya itu saya ingatkan saja untuk berhati-hati ketika merayakan ya, cukup untuk merayakan saja, karena kedepannya ini kita belum tahu akan ada perayaan seperti apa. Tapi ya ketika merayakan ya kita tahu bahwa suatu perayaan ya sehari ini kita senang ya belum tentu besoknya kita akan senang lagi. Di sini nampak juga ya, kamu ibaratnya akan bangkit ketika kamu terpuruk, ketika kamu merasakan kekecewaan di dalam dirimu, atau ada yang membuatmu terluka, membuatmu sakit hati. Di sini nampak bahwa kamu akan meninggalkan hal-hal yang buruk dan siap menyambut hari yang baru. Jadi kamu harus belajar move on ketika seseorang menyakitimu, ketika membuatmu terluka, patah hati ya.
kamu harus lebih berusaha untuk move on sehingga kamu bisa menyambut hari yang baru, kehidupan yang baru, harapan yang baru, mimpi-mimpi yang baru. Di sini juga nampak bahwa tujuanmu akan terlihat jelas, kamu harus fokus ya ketika kamu memiliki impian, jangan hanya itu sebagai angan-angan saja di dalam pikiranmu ya, tetapi harus kamu laksanakan, kamu harus tancapkan mimpimu itu. Ketika kamu menginginkan sesuatu, laksanakan, kerjakan ya, tancapkan memang dengan pondasi yang kuat ya, agar mimpimu bisa jadi kenyataan. Di sini nampak bahwa ketika masalah datang padamu ya, mengelilingimu, masalah bertubi-tubi ya, perlahan kamu harus berjalan. Tidak jadi masalah jika memang jalanmu pelan, tapi kamu jangan berhenti. Kamu tetap optimis bahwa kamu bisa melalui ini semua, kamu bisa bangkit dari keterpurukanmu ya, seperti kartu yang ini menyatakan bahwa kamu harus bangkit ya. Kamu harus keluar dari permasalahanmu agar kamu bisa melalui proses yang lebih baik lagi. Dan di sini diingatkan bahwa kita sebagai manusia biasa boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Maka lebih bijaknya kamu melangitkan semua doa-doamu, kamu langitkan, kamu panjatkan semua doa-doamu, entah itu dalam persoalan percintaanmu, entah itu di dalam pekerjaanmu, entah di dalam keluargamu, maka harus kamu lebih dekatkan diri lagi kepada Sang Pemilik hidup. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu untuk reading di zodiak-zodiak berikutnya.